Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lestari Alamku, kembali lagi dengan saya Ayu Gustianti. Di video kali ini kita akan melakukan kegiatan yaitu repotting dan mengganti media tanam. Nah, sebelumnya kita telah membeli tanaman Warung Parigasa di tukang tanaman pada umumnya. Terus kebanyakan ya kalau misalnya kita beli tanaman di tukang tanaman pada umumnya itu tanamannya itu ringan ya. Nah, kenapa bisa ringan? Karena sekamnya itu lebih banyak gitu, mengandung banyak sekam gitu, jadi sekamnya banyak. Nah, sebelumnya juga banyak nih yang masuk pertanyaan di kolom komentar channel YouTube kami, kenapa gitu ya, yang pada intinya kenapa tanaman yang baru saja dibeli mati gitu aja. Nah, di video kali ini insya Allah akan dijelaskan lebih rinci mengenai kenapa bolehkah menyiram dengan air beras, terus bagaimana sih cara agar tanaman yang baru dibeli itu bisa subur dan berkembang dengan baik. Kita lihat. Lanjutan yang tadi. Kayu gitu ya Pak ya, kenapa harus lebih banyak tanahnya? Untuk tanaman berkayu kan cenderung harus kokoh gitu ya. Nah, harus kokoh menopang, yang sebab tanaman berkayu akan tinggi dan rimbun gitu. Jadi si medianya makanya harus banyak tanah gitu. Terus kalau yang ini misalnya hasil dari baru dibeli dari tukang bunga misalnya, jadi medianya itu lebih banyak mengandung sekam, jadi nanti ke batang pun tidak akan kokoh ke batang itu. Terus sekam ini juga kalau dia membusuk, nah ini nanti akan menimbulkan banyak jamur dan juga bakteri yang berbahaya, utamanya jamur biasanya. Nah, kesalahan dalam untuk hobiis yang pemula itu di dalam pembuatan ya media ini gitu. Jadi si media ini langsung saja ditanam di sini, itu diberi tanah. Nah, ini kesalahan fatal gitu, karena nanti kalau tanah itu diberikan tanah ini, jadi si tanah di pinggirnya, nah di pinggir pot misalnya, kemudian sementara di bagian tengahnya itu banyak sekam, maka ini akan panas gitu. Bahasa orang tukang bunga itu kebakar gitu. Nah, supaya tidak kebakar gitu oleh gas akibat dari pembusukan ini sekam, maka diberikan banyak unsur tanah. Jadi campurannya yang 50% tanah, sedangkan yang sisanya adalah pasir, kompos, dan pupuk kandang gitu ya. Pasir, kompos, pupuk kandang, atau misalnya sekam yang sudah difermentasikan gitu. Nah, jadi ini dibuang dulu ininya ya, sekamnya gitu ya, ditepuk-tepuk biasanya, nah supaya dia jatuh gitu. Nah, dia jatuh, jadi ini di repotting ya. Tuh, jadi hati-hati. Waktu itu juga sempat ada pertanyaan yang masuk ya nih sahabat. Ada yang ngasih air beras. Nah, itu berpengaruh nggak sih Pak sama tanaman? Air beras kalau diberikan kepada tanaman, jadi itu kan air beras yang segar ya. Iya. Nah, sebaiknya air berasnya itu sudah difermentasikan sekitar 18 hari, diberikan dengan misalnya larutan gula merah atau gula biasa juga bisa. Iya, kalau fermentasinya sudah bau ragi itu berhasil. Kalau bau asam, bau cuka itu berbahaya, itu bisa membakar, bisa mematikan akar atau mematikan batang ya. Jadi kalau air beras dikasihkan ke tanaman itu kurang bagus ya, apalagi tanaman yang di pot. Beda air beras kalau dikasihkan yang tanamannya sudah tumbuh di tanah ya, atau di kebun, itu nggak jadi masalah, asalkan jangan langsung ke batang.
Nah, air beras apalagi kalau dikasihkan untuk air beras itu yang sudah dibiarkan 1 malam atau 2 malam karena lupa kemudian dikasihkan ke pot, itu akan mati gitu. Sebab air beras itu sudah difermentasikan oleh bakteri asam sehingga menjadi asam. Air berasnya menjadi bau asam, menjadi asam. Maka akan asam itu kan tidak baik bagi akar, sebab pH-nya harus netral, ya. Setuju? Kalau air beras sudah 1 malam, 2 malam, itu pH-nya itu akan turun, bukan 7, bukan 6,8, tapi bisa turun ke 5, 4 gitu. Ya udah, itu pasti mematikan akar. Jadi akan terjadi pembusukan akar nantinya. Nah, itu kaitan air beras ya. Jadi jangan coba-coba memupuk dengan air beras kalau belum difermentasikan gitu ya. Nah, ini contohnya yang udah dibuang. Nah, udah dipisahkan dengan sekamnya. Nah, kemudian kita masukkan ke pot ya. Di sini ada kita bisa beli ini lapisan bawahnya alas ya, dengan sekam ya, dengan sekam yang ini supaya ada porus ya, tidak ada genangan air. Kemudian ini tanah yang sudah sudah difermentasikan ya, tanah yang sudah dicampur, ada pupuk kandangnya, ada sekam yang sudah dikomposkan, ada juga kompos daun ya, disatukan. Tapi tetap komposisinya lebih banyak tanah ya, ya, Pak? Ini 60% tanah gitu ya. 60% tanah kita berikan ke sini. Cukup ya segini. Ya, ini tinggal kita berikan. Nah, ini tinggal kita masukkan. Ya, kita pakai ini. Kalau sudah seperti ini, ya ini sudah stabil berat ya. Nah, ini sudah bisa dikasih sekam lagi di bagian atasnya. Oke, jadi bisa dikasih sekam di bagian atasnya ya. Nah, ini ada ya, ada 2. Ini sekam yang sudah terfermentasikan ya, sudah bagus ini sekam yang sudah matang fermentasinya. Nah, ini kan nah, ini sudah jadi. Nah, ini jadi kita sudah punya ini waru varigata bahan bonsai gitu kan. Dan kalau ini lebih bagus, kita ini sengaja pot yang putih yang sedang musim sekarang, pot tawon namanya, kita bisa gunakan ya untuk pot casing. Nah, ini pot casing ya. Nah, jadi bisa lebih bagus batu putih. Nah, sampai tertutup ya permukaannya, supaya si air dari kucuran dari keran atau dari gayung siraman tidak langsung kena media, jadi tertahan dulu oleh batu ini gitu. Jadi kucurannya jadi pecah gitu, jadi pecah oleh batu ini sehingga tidak akan cepat timbulnya padat media gitu, kalau tertahan oleh batu ini. Kan batu ini kayak di laut juga kan suka ada penangkal gelombang gitu kan. Nah, untuk pemecah gelombang. Kalau ini untuk pemecah kucuran gitu ya,
ya kucuran dari air gayung, apalagi keran yang pakai mesin pendorong. Ini kan akan cepat memadamkan media tanah di dalam medianya. Ini bisa ditambahkan lagi sedikit lagi. Ini kan bisa lebih cantik. Nah, nah sahabat lestari alamku, itu merupakan cara bagaimana yang benar ya, yang kalau misalnya kita habis membeli tanaman yang untuk repotting dan mengganti medianya, cara yang benar itu seperti itu ya. Terus yang pertanyaan yang bagaimana penggunaan air beras baiknya seperti apa sudah dijawab oleh Pak Dede Suparjo. Semoga di video kali ini bisa menambah wawasan kita semua dan pengetahuan kita semua, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ditanyakan selama ini. Untuk Bapak, terima kasih untuk waktunya. Sekian video kali ini. pengalaman ini bermanfaat ya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa untuk di-share juga ya. Kita jaga alam, alam jaga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.